Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala nabiyil mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa man ittaba amma ba'du. Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah yang mana masih memberikan kita nikmat sehat, kesempatan serta kekuatan sehingga kita masih diberi kekuatan untuk melaksanakan ibadah-ibadah yang telah diperintahkan oleh Allah. Salah satunya yaitu thalabul ilmi, yaitu menuntut ilmu. Tak lupa selawat dan salam semoga tetap tercurah limpahkan kepada petuah kita atau pedoman kita, yakni Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, sahabatnya, tabi'in, tabi'atnya, dan kepada kita semua. Semoga kita semua yang senantiasa mengikuti ajarannya mendapatkan syafatul uzmah nantinya di yaumil qiyamah. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Herudin. Saya mahasiswa prodi HKI semester 2. Di sini saya akan menjelaskan tentang ilmu kalam. Ada 3 yang ingin saya bahas, yaitu yang pertama pengertian ilmu kalam, yang kedua ruang lingkup ilmu kalam, dan yang terakhir yaitu pendapat para ulama tentang ilmu kalam. Yang pertama yaitu pengertian ilmu kalam. Ilmu kalam adalah ilmu yang membahas tentang tauhid kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ilmu artinya pengetahuan, kalam artinya pembicaraan. Ilmu kalam membahas tentang contoh seperti kalau ada yang bertanya, apakah Tuhan itu ada? Ilmu kalam tidak menjawab cuman ada, tapi ilmu kalam menjelaskan bahwa Tuhan itu ada karena ada yang menciptakan langit, ada yang menciptakan bumi, seperti itu. Dan kita sebagai umat muslim harus percaya itu. Karena apa? Karena orang-orang ateis mereka tidak mempercayai hal-hal seperti itu. Contoh seperti ini. Ada kisah seorang muslim dan ateis, yang mana seorang ateis ini bertanya kepada seorang muslim. Dia bertanya, dia bilang, "Hai orang muslim, di manakah Tuhan?" Maka orang muslim ini dia tidak langsung menjawab, tapi dia langsung menampar seorang orang ateis ini. Tamparlah. Terus orang ateis itu kaget, "Kenapa kamu menampar saya?" Orang muslim itu menjawab, "Sekarang saya tanya balik, apa yang kamu rasakan saat saya menampar kamu? Sakit. Coba kamu buktikan di mana rasa sakit itu." Maka orang ateis itu terdiam. Dia tidak bisa menjawab bahwa yang dia rasakan sakit, tapi dia tidak bisa mewujudkan atau menampilkan rasa sakit itu di mana. Seperti itulah apabila kita sebagai umat muslim yang beriman, kita cuma meyakini bahwa Allah itu ada dengan rasa keimanan kita. Jadi kalau orang ateis itu ingin merasakan di mana keberadaan Allah, marilah masuk muslim, seperti itu. Contoh lain seperti ini, kita bermain di logika atau di akal, ya. Karena ilmu kalam itu dia ada 2, yaitu dalil nakli dan dalil akli. Yang mana dalil nakli ini ada di Al-Quran dan hadis, dan dalil akli ini yaitu adalah akal, pemikiran atau logika kita. Seperti ini. Sekarang coba kita bertanya, siapakah yang menciptakan lampu? Itulah yang menciptakan lampu itu. Apakah kita pernah melihat orang yang menciptakan lampu itu? Kita tidak pernah melihat orang yang menciptakan lampu itu, tapi kita percaya. Karena apa? Karena adanya lampu. Karena adanya lampu itu sampai saat ini, kita sebagai umat muslim, kita harus percaya bahwa adanya Allah. Karena Allah sudah berfirman dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 29 bahwa Allah yang menciptakan langit dan bumi. Itulah seperti itu teman-teman. Dan yang kedua, kita masuk di ruang lingkup ilmu kalam. Ilmu kalam dia membahas tentang ilahiyat, yaitu ketuhanan, nubuah atau kenabian, tentang mukjizat para nabi, para rasul itu terdahulu. Yang ketiga tentang ruhiyah, yaitu hal-hal yang gaib. Yang terakhir yaitu tentang masalah takdir, keimanan, ya, pembalasan di hari akhir. Yang terakhir kita masuk di pendapat para ulama tentang ilmu kalam. Pendapat para ulama itu berbeda-beda, ada yang pro, ada yang kontra. Di sini yang kontra yaitu seperti Ahmad bin Hambal, dan ada lagi ulama beberapa yang kontra. Dan yang pro itu seperti Imam Al-Ghazali,
Imam Syafi'i, walaupun ada membatasi tentang belajar ilmu kalam, tapi mereka membolehkan kita untuk mempelajari ilmu kalam. Seperti itu. Jadi segala sesuatu itu, ilmu yang kita pelajari itu baik apabila kita mengamalkannya dengan baik. Ya, ibarat sebuah pisau dengan pensil. Ya, pisau ini sesuatu yang tajam, dia bisa mencelakai orang, tapi kalau kita pergunakan dengan baik, ya, kita menggunakan untuk mengupas buah, mengupas sayur-sayuran untuk dimasak, akan bermanfaat dengan baik. Dan diibaratkan sebuah pensil ini adalah hal yang baik, ya. Kita bisa gunakan untuk menulis, untuk mencatat catatan, tapi bisa juga kalau orang yang jahat menggunakan ini, dia bisa gunakan untuk menusuk orang. Seperti itu. Jadi kembali kepada diri kita masing-masing, ya. Mungkin cukup sekian dari saya. Itulah yang dapat saya sampaikan. Unzur maqalah wa la tanzur man qala. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.